Hello. Harus 4 kali ya, soalnya udah episode keempat. Hai ESBpreneur, bagaimana kabarnya semua? Semoga semua sehat, semuanya lagi asik ya hari ini sampai sekian hari ke depan. Harus asik karena kita juga udah join di tempat yang asik. Apalagi obrolannya bakal asik banget nih. Podcast Curhat UMKM Kuliner. Kali ini episode keempat kita menyusupi padahal jalan raya. Jalan di area Panglima Polim, sebuah cake shop yang instagramable banget. Sebagai seorang cewek kue ya, rasanya saya langsung ingin hadir masuk ke dalam, membuka pintunya dan disambut dengan begitu banyak senyuman-senyuman yang begitu cantik. Tapi kalau yang senyum di depan Anda hari ini adalah saya, Inga Lorina Eka. Senang sekali karena bisa kembali bertemu dengan semua ESBpreneur di episode keempat kita kali ini. Ada yang baru join? Kalau baru join boleh dong, kita tidak hanya kenalan, ngasih tahu juga nih bahwa dari ESB Restaurant Technology menghadirkan sebuah inovasi, bincang-bincang santai dengan berbagai pelaku UMKM kuliner. Karena kita semua kan tujuannya sama ya, ingin memajukan industri kuliner di Indonesia. Keren kan? Kasih applause, kasih reaction, kasih komen juga boleh. Semuanya kita tungguin ya, mau ngomongin apa juga boleh dimasukin di komen semua. Nah, tentunya untuk segala keseruan dan segala inovasi yang dihadirkan bisa teman-teman cari tahu di social media kita di @esb.id. Di situ infonya lengkap. Mudah-mudahan juga hari ini akan sangat bermanfaat ya. Kita sharing-sharing. Kali ini foodpreneur kita, KOL kita, sosok yang mungkin kalau dengar namanya ataupun juga institusi yang terkait dengan mereka sudah tidak asing lagi. Langsung saja kita berkenalan dengan CEO dari Lumiere, Pak Larry. Ya. Senang banget loh. Kita yang senang malah didatengin masa sih? sama tim ESB. Karena ada cewek kue ya. Pas jadinya inline. Bener banget, begitu buka wanginya langsung aroma vanilanya kentara. Tempatnya juga cantik ya, warna pink gitu dominan. Mbak-mbaknya juga nyapanya ramah-ramah, cantik-cantik semua. Pinky bisa aja semua. Ya, langsung puji-puji biar ditambahin nanti aku kuehnya. Boleh. Yang mana tadi yang belum coba? Oh banyak yang belum aku coba Pak. Nah yang gak kalah ganteng nih, di samping Pak Larry adalah sosok chef yang selalu berinovasi lewat karya-karyanya. Karena sempat ikutan kompetisi yang sangat terkenal, ajang tersebut ya. Kompetisi yang well known banget. Angkatan yang sekarang tahun ini yang ke-9 plus juga beliau adalah owner dari Bak Millennials. Langsung kita berkenal dengan Marsha Rayhan Paramarta. Halo, aku Ray. Kayaknya kita kenalan dulu deh biar akrab. Oke, Ray. halo. Ray, Larry, cewek Inga. Cewek kue Inga di sini ya. Tapi Ray, kamu sendiri kan kancahnya ya, kita kenal sebagai chef yang tampil di TV gitu ya. Betul. Boleh ceritain sedikit gak sih sebenarnya kamu emang udah lama jadi chef ya? Aku sebelum jadi chef Labgram. Aku kerja as a chef dulu di restoran, di hotel. Oh gitu. Gitu. Jadi ya udah cukup lah experience-nya. Udah Habis cukup itu, experience-nya. Kayaknya entrepreneur lebih seru nih. Iya lebih makanya. muter otak. Soalnya kalau kita pegawai itu yang penting masak enak, masak enak aja. Benar. Kalau jadi entrepreneur tuh, wah harus banyak Terus banget yang dipikirin. Terus berinovasi. Innovation, ya banyak banget yang dipikirin. Iya bedanya juga kalau entrepreneur bisa duduk ngobrolnya gitu ya. Kalau chef 8 jam berdiri ya. Masa kita ngobrol sambil berdiri ya. ESBpreneur, langsung aja yuk kita ngobrolin. Tema podcast kita hari ini adalah ciptakan inovasi dengan wow effect. Wow, W-O-W, pas banget gitu ya. Narasumber kita wow sekali gitu kan. Aku tuh suka banget yang crispy puff vanilla. Alhamdulillah. Dan itu juga salah satu menu yang dari awal ada ya. Iya, jadi dari tahun 2020 pertama kali kita buka memang salah satu andalannya kita, signature kita itu gitu. Gitu, belum dicobain tuh. Belum. Mau dong. Harus. Habis ini dan pas banget bawa ke keluarga nih, bawa ke mama, ke papa ya kan. Langsung emang cocok banget jadi oleh-oleh juga gitu ya, oleh-oleh dari kerja. Oleh-oleh dari kerja. Bener. Tapi kalau misalnya Lumiere sendiri satu buah bisnis yang saya yakin ESBpreneur juga relate banget, yang namanya bisnis. Inovasi tuh kayaknya kunci ya. Oke, kita punya ide, kita punya kreatif
inovatif gitu ya. Tapi ketika diejawantahkan jadi sebuah produk, itu kan baru kita melakukan yang namanya inovasi. Sebenarnya dari berbagai ide nih, mungkin dari Mas Larry dulu gitu boleh, ya. boleh. Oke. Dari berbagai ide sampai akhirnya dimunculkan menjadi sebuah inovasi, bisa ditarik mundur nggak sih proses berpikirnya seperti apa sehingga bisa meluncurkan berbagai produk yang enak-enak kelihatannya gitu. Oke. Kelihatannya apa rasanya beneran nih enak. Alhamdulillah enak. Dua-duanya kelihatannya dan rasanya. Bener. Jadi kalau boleh cerita sedikit aja aku share tentang sejarahnya Lumiere. Memang tahun 2020 kita buka, Mbak. Kita buka tahun 2020, kebetulan di Januari tanggal 19. Kemudian itu pandemi di bulan April kalau nggak salah. Buka baru lagi nih ya. Buka baru. Tapi ya baik lagi alhamdulillah, memang kita R&D untuk produk itu kita tarik mundur dari Januari hampir 6 bulan untuk menyesuaikan palet lidah dari terkadang kan kalau cake shop identik dengan manis ya. Ya itu yang kita adjust terus gimana caranya biar pada saat orang yang nggak terlalu suka manis, mereka pun juga bisa mengkonsumsi Lumiere. Itu butuh waktu 6 bulan kita. I see, untuk gitu. develop sebuah produk yang inovatif dengan palet rasa lidah Indonesia. Betul. Ya. Awalnya memang kita punya 4 varian dan ada beberapa produk turunan. Nah setelah kita mencoba struggle di pandemi itu, baru di tahun keduanya kita tambahkan beberapa menu baru, inovasi menu baru. Karena balik lagi kan, mungkin nanti aku share juga, selain inovasi kita juga punya solusi. Kita punya solusi yang ya balik lagi mungkin semua orang di bidang F&B ya, begitu ketemu pandemi itu fokusnya pusing ya kan, fokusnya adalah solusi. Tiba-tiba kita punya ide-ide yang ya alhamdulillah saya punya tim yang luar biasa sih, tim customer relation management yang mereka berpikir apa ya Pak, kita mau ngapain ya? Ya udah gini aja, kita aktifkan yang namanya Just Tip ya. Saat itu orang masih mikir mungkin kita karena kita cake shop shelf life-nya kan nggak lama kan? Iya benar. Debat kita, lah ini produk cuma 2 hari, 3 hari. Gimana caranya Just Tip? Gak ada salahnya Pak, kita coba dulu gitu. Ya balik lagi kita memanfaatkan digital asset ya. Pakai Instagram. 2020 mungkin TikTok belum terlalu rame kan. Belum. Gitu. Jadi kita benar-benar fokus adalah Instagram dan komunitas di Facebook. Gitu. Itu adalah langkah-langkah awal sehingga menciptakan sebuah inovasi yang sustain sampai sekarang. 2020 baru buka bisnis baru, ini ada yang lebih baru lagi nih. Pivot dari seorang chef sampai jadi chef layar kaca gitu ya. Itu strateginya juga ternyata jalan banget, semua karena pandemi. Sehingga sekarang juga jadi punya bak millennials yang dirilis kapan, diluncurkan kapan? 2022. Tuh, benar-benar 2022 nih belajar sama suhu berarti ya. Belajar sama suhu nih. Bantuannya. Inovasi produknya kan kalau kita ngomongin soal bakmi di Jakarta, lokasi di Jakarta Selatan ya. Jakarta Selatan benar. Jakarta Selatan dan harus menjangkau banyak orang se-Jakarta area dulu deh, Greater Jakarta gitu ya. Itu kan harus melakukan satu inovasi sehingga orang tertarik gitu loh untuk mencoba atau juga syukur-syukur menyukai dan mau mempromosikan. Yang kamu lakukan dengan bakmimu nih, bak millennials tuh apa? Jadi awalnya sebenarnya bisnis aku tuh udah dari 2021. Jadi aku buka gerobakan dulu mie ayam gitu. Oh iya? Iya. Kamu jadi aku nih? ada bengkel langganan gitu. Oh oke. Bengkel langganan, terus kayaknya aku jualan mie ayam di sini seru nih. Soalnya orang abis nunggu bengkel makan mie ayam pasti kebeli. Benar. Gitu. Nah tapi aku cuma belum serius lah produknya kayak mie ayam pada umumnya. Soalnya kan marketnya juga mie tulo. Gitu. Abis itu aku ikut kompetisi, and then gimmick aku di kompetisi itu tukang mie ayam. Tukang mie ayam. Nah aku present deh mie-nya sama celebrity chef-nya. Habis itu mereka approve. Nah, jadi kalau menurut aku wow effect itu lebih ke beauty in product. Iya. Tadi product. puff pastry. Iya. Jadi, nah aku mikir kenapa enggak bisnis aku elevate nih yang tadi gerobakan. Jadi ada outletnya sendiri. Jadi aku elevate. Mie aku jadi buat sendiri sekarang. Soalnya aku ngerasa iya. Soalnya kalau bakmi kan udah banyak banget nih saingannya. Comfort food kan. Aku mikirnya basically aku pengen kayak
semua orang bisa buat mie instan. Ya. Gitu. Jadi semua aku taker. Jadi safe business. Sama dessert juga safe business karena ada resepinya. Iya, iya. Gitu. Dibanding kayak misalnya nasi goreng atau yang bisa beda tangan tuh beda rasa. Jadi aku lebih ke comfort food, safe business, dan aku mikirin beauty and product. Jadi produknya juga aku buat sendiri. Jadi kita bisa kontrol. Iya, iya. Kalau kita buat sendiri gitu. Jadi menurut aku wow efek yang harus garis besarin sih produk dulu sih pertama, develop produknya. Inovasi itu tidak akan terlepas dari apa yang kita tawarkan. Berarti Iya, kalau banget. F&B produknya itu Produknya. harus stand out, harus wow gitu ya. Tapi kan ada lah pasti kita udah kepikiran mau melakukan inovasi seperti A gitu misalnya mie yang homemade dan rasanya ada truffle-nya gitu. Tapi ternyata mungkin sebelum-sebelumnya pasti udah sempat develop produk-produk lain juga kan sebelum akhirnya berani rilis yang sekarang nih. Pernah gak sih melakukan sebuah inovasi yang udah effortnya luar biasa gitu kan, ngecek sana sini, research juga, cost-nya juga udah dihitung-hitung gitu, ternyata gagal gitu. Ada nggak pengalaman seperti itu? Ada. Oh ada banget Mas Larry, pede banget ya nih. Dalam 2 tahun langsung loh ada. Gimana tuh ceritanya Jadi Mas? setelah 1 tahun kan balik lagi customer just tip kita. Customer just tip kita kan rata-rata memang dari daerah. Dari daerah bahkan yang dari Jakarta udah pasti mereka nggak just tip, mereka datang ke outlet. Dan masa pandemi itu kan banyak sekali regulasi yang kita nggak bisa lawan kan. Ada PPKM, ada PSBB 1, 2, 3, 4 itulah. Akhirnya memang nggak banyak orang yang akan datang ke outlet. Nah, kita memberanikan diri untuk membuat suatu produk nih. Ternyata nggak diterima sama Just Tip. Karena shelf life-nya itu cuma 2 hari. Cuma 2 hari. Bener. Gitu. Bahkan yang jalan darat pun yang dari kita paling jauh itu ada di yang jalan darat ya. Paling jauh Palembang. Astaga, itu jauh. jalan darat ya. Jalan darat. Dan itu setengah hari sendiri. Iya, kurang lebih. Jadi kalau kayak Cirebon, Tegal, Semarang itu kan masih bisa ya dengan tol yang baru. Tektokan ya. Gitu. Kayak Samarinda bisa naik pesawat turun di Balikpapan, mereka 1-2 jam sampai Samarinda. Nah akhirnya produk itu yang nggak jalan gitu. Ya mau nggak mau ya kita harus putar otak. Bagaimana si produk ini si bahan baku ya bisa kita switch menjadi barang substitusi untuk produk yang lain. Karena kan supplier nggak mau tahu masa kita mau balikin ke supplier benar. gitu. Dan masa pandemi itu kan memang mau nggak mau kita belanja pun juga pengiriman nggak bisa terlalu sering. Mau nggak mau kita belanjanya kan banyak. Iya. Jadi akhirnya ya kita switch ya balik lagi ini peran dari semua tim sih, Mbak. Dari tim CRM, dari tim marketing, dari tim operation, dan tim produksi. Mereka komunikasi dengan baik. Akhirnya kita rugi tapi nggak terlalu besar. Karena mereka bisa switch ke produk menjadi bahan baku yang oke deh. Misalnya yang paling jalan kita lava cheese. Bisa nggak di switch ke sana sedikit untuk bahan bakunya? Oh bisa. Ya jadi rugi tapi nggak terlalu banyak alhamdulillah. Oke, tapi at least udah tahu nih. Udah berarti tahu, gitu. Marketnya nggak ke situ nih arahnya gitu ya. Nah, kalau ngomongin soal inovasi yang udah pakai proses riset dan ternyata kurang diterima gitu sama konsumen. Kalau ini kan udah jelas nih, bug millennials nih berarti yang menarik adalah soal timing. Kalau dari Bak Millennials nih kenapa memutuskan 2022 nih saatnya nih untuk meluncurkan momentumnya gitu. Momentumnya why 2022. Coba dong contoh yang lewatin belum pandemi kan. Gimana sih, boleh ceritain gak? Kalau aku momentumnya gara-gara disiarin di TV nasional jadi kan banyak yang penasaran. Benar. Dan pas jurinya nanya kayak jualannya di mana? Di sini, aku jawab lah gitu. Jadi banyak banget yang DM aku kayak penasaran mau cobain. Jadi lebih ke momentum sih aku. Riding the wave. Riding the wave. Jadi pas gitu waktunya. Betul. Oke. Nah, menarik nih karena ngomongin soal inovasi dari Just Tip-nya, kemudian juga momentum. Riding the wave-nya itu adalah sesuatu yang memang terbukti berhasil nih di usaha baik Pak Larry maupun juga Rem. Nah, kalau ngomongin kembali soal inovasi, seberapa perlunya kita untuk melakukan inovasi di bisnis yang kita jalankan? Apakah ini sesuatu yang mutlak gitu? Karena kan banyak juga yang merasa bahwa
let's say kita ngomongin cake shop, kita ngomongin yang manis-manis, oleh-oleh gitu yang biasanya dia dari daerah-daerah gitu kan. Banyak yang bertahan udah oleh-oleh seperti ini ya, ini aja udah ditawarin karena kan pasti laku gitu. Sedangkan ternyata tetap melakukan berbagai macam inovasi seperti yang dilakukan oleh Lumiere gitu. Mungkin dari Lumiere dulu deh Pak Leri. Jadi mungkin pertama kali kita dulu pernah punya satu brand. Nah itu kita punya 6 produk di situ. Dari situ kita kembangkan lagi 2 tahun sebelum Lumiere ya. Kita kembangkan lagi, kita punya ada tambahan sekitar 2 varian produk, jadi ada 7. Nah setelah itu kita pikir tuh setelah kita punya Lumiere kan, nah kalau ini cuman punya segini, kita nggak akan bisa karena goalsnya kita sebenarnya ya, kita tuh pengen jadi satu cake shop yang dimana kalau ke Jakarta pulang oleh-olehnya bawa Lumiere gitu. Itu mimpinya kita gitu. Mumpung mimpi masih gratis ya. Jadi kita bermimpi itu. Terus akhirnya alhamdulillah kita bicara sama pastry chefnya kita. Yuk kita bikin apa lagi? Keluarlah 4 varian produk ini. 4 varian produk ini ya dengan R&D selama 6 bulan itu. Alhamdulillah diterima nih 4 varian produk ini gitu. Dari pengembangan 6 jadi 8 dan sekarang pada saat kita opening itu ada total dengan produk turunannya ada sekitar 22 produk. Termasuk yang produk yang memang frozen. Frozen kita bisa panasin cuman 10-20 menit pakai oven. Ada juga produk yang ready to eat. Terus ada juga produk yang memang bisa dibawa untuk keluar kota kayak begitu. Seperti yang ada di meja ini. Meja kita ya. Meja itu andalannya kita sih. Itu adalah lava cheese itu pertama kali tuh. Sebelum ada si crispy puff. Oh justru ini di OG ya? Iya itu dia originalnya lava cheese. I see. Gitu. Jadi Lumiere sesuai namanya ya. Si Lumiere tuh Lumiere gitu lava cheese-nya tuh. Gitu. Inovasi kayak gitu ternyata. Nah kalau seorang Ray ini yang dulu kan chef di Michelin Star named restoran gitu kan. Inovasi itu sesuatu yang lekat pasti kan. Kalau udah ngomongin soal F&B. Nah, seberapa penting ini menurut kamu nih untuk kita terus berinovasi deh, atau justru ketahuan yang laku menunya itu aja ya udahlah bikin itu doang. Menurut kamu gimana? Kalau aku lebih gara-gara aku comfort food, jadi inovasinya nggak bisa terlalu out of the box. Jadi basicsnya kita udah ada. Jadi kita tambahin lucu-lucuan misalnya ada rawit yang aku ulek, abis itu dicampur. Jadi inovasinya lebih ke nggak bisa keluar jalur deh, masih tetap di situ. Nah jadi misalnya aku buat pasta biasanya pakai travel oil gitu. Aku coba di mie, ternyata enak. Gitu. Luar biasa itu. Harus coba mie kan comfort food yang harganya juga comfortable ya. Tiba-tiba hadir lah gitu travel gitu. Belum pernah ada kan di Jakarta. Jadi bener. Kita juga mikirnya harus out of the box juga. Benar. Ini kayak lava coklat biasanya, ini lava cheese. Lava cheese. Iya, exactly. Beda kan? Jadi orang penasaran. Benar. Dan itu tuh bisa dibilang sebagai sesuatu yang sifatnya wow effect itu tadi sesuai tema obrolan kita. Benar. Supaya bisnis ini bisa lebih besar lagi, memberikan efek yang wow gitu ya, rame diomongin. Sebenarnya harusnya tuh kita ngapain aja sih supaya mendapatkan si wow effect ini business wise? Sebenarnya kalau kita ini kadang-kadang suka lupa ya, suka lupa nih entrepreneur suka lupa. Kadang-kadang kita bicaranya adalah investasinya adalah di aset. Biasanya begitu aset. Kita mau buka di satu tempat, yuk kita beli ruko atau kita beli bangunan standalone gitu. Tapi kalau dari sisi saya yang dipercaya untuk menjalankan Lumiere, saya investasinya di manusia, di tim. Jadi alhamdulillah dari pertama kali kita buka 2020 tanggal 19 Januari 80% tim yang kerja sampai sekarang. 20% itu mungkin mereka resign karena pengen pindah ke tempat lain, terus pindah keluar kota kayak gitu. Sisanya alhamdulillah masih tim yang sama. Dan dengan tim yang sama ini kita udah di halaman yang sama kan. Jadi mau nggak mau kita koordinasinya jadi lebih mudah. Terus pada saat kita mau buat sesuatu komunikasinya pun lebih gampang. Gitu. Jadi alhamdulillah sih komisaris kita setuju dengan konsep itu. Investasilah pada manusia. Dan ternyata
pada saat kita percaya dengan mereka, kita bikin mereka tenang, ya Lumiere bisa sebesar ini bukan karena brandnya, kardan mereka. Aset gitu. terbesarnya adalah human resource tadi, SDM-nya 80% bertahan. Sampai dan sekarang. memang harus aku akui seperti yang tadi aku mention di awal, bahwa ketika aku masuk ya disapa dengan ramahnya, dilayani dengan ramahnya, dan itu menjadikan kita sebagai pembeli yang kan ini perdana nih aku masuk ke dalam sini nih kan. Jadi maksudnya ada sebuah efek yang lasting gitu, impressionnya tuh positif sekali, dan itu mungkin hal-hal yang di luar rasa itu tadi. Kadang-kadang yang first impression itu kan memang last forever ya. Iya, benar Pak. Benar dong. Makanya saya impresif juga nih ketemu yang muda nih, millennials muda kita nih yang udah achieve so much gitu ya. Dan ternyata juga bakal knowledgeable banget. Dari sisi kamu nih untuk menciptakan wow effect gitu dari F&B, kira-kira apa aja nih yang perlu diperhatiin dan bisa dilakuin? Kalau aku sih wow effect aku ya, maunya kan long lasting. Betul. Jadi aku lebih mikirin ke sistemnya. Jadi kalau Lumiere mungkin lebih kekeluargaan banget ya kayaknya sama pekerjaannya. Kalau aku ciptain sistem seefisien mungkin. Jadi even ada yang resign pun tetap bisa ngikutin. Betul. Jadi sistem sih, aku lebih ke sistemnya. Jadi kayak basic resepinya itu jelas. Kayak even ngerebusnya berapa lama. Betul. Jadi even ganti orang pun nggak masalah. Betul. Aku lebih ke sistem gitu. Iya, soalnya kan kalau produknya sendiri kayak di Lumiere kan sebenarnya udah ada kitchennya, sehingga display aja untuk mastiin stoknya ini berapa yang masuk dan keluarnya, dan semua orang yang kesini nyaman gitu. Jadi, alhamdulillah kita tahun 2022 ini baru punya central kitchen. Baru punya central kitchen. Congrats loh. Bertahan di tengah pandemi, bikin central kitchen, habis itu aset baru nih. Bisa tutup nih nambah outlet. Betul. Luar biasa. Kenapa kita memberanikan punya central kitchen? Karena balik lagi, kita kalau hanya berpikir satu outlet aja dengan cuman satu kitchen kecil, kita gimana mau scale up kan gitu ya kita berpikiran. Betul. Makanya pada saat kita punya central kitchen, mulai tuh punya kerjaan baru si tim marketing adalah B2B, B2C yang dimana penetrasi kita bukan cuma sekedar ke just tip lagi, tapi kita akan masuk ke wedding, masuk ke instansi-instansi yang memang kita jualan snack box, kita buka karena balik lagi mungkin bakmi millennials pun akan punya kesempatan yang sama. Betul. Kemarin kita coba nih ikut salah satu wedding fair di Bogor, responnya bagus. Bahkan banyak WO yang ngajak kita kerja sama, daripada mereka punya kitchen sendiri, kenapa gak kerja sama brand yang sudah eksis gitu. Jadi provide wedding cake sama dessertnya. Itu wedding cake, dessert, dan juga kalau juga misalnya ada stall makanan kan, misalnya yang selama ini kan mungkin orang kangen juga ada kambing guling, tempe begitu kan. Tapi begitu mereka ngelirik sedikit, loh kok ada brand-brand millennials yang masuk kayak gitu kan. Benar. Itu benar sih. Bisa jadi peluang yang luar biasa. Tapi menarik loh, karena justru untuk mendapatkan wow effect itu adalah dengan membelokkan nih, nambahin tugas anak marketing nih sebenarnya kan, ya kan. Betul. Gimana caranya bisa jadi B2B, nggak cuma mikirin soal B2C-nya itu tadi aja gitu ya. Dan itu adalah salah satu strategi marketing yang menarik sekali, karena kita mungkin banyak yang nggak nih kalau ngomongin kue memang lekat dengan sesuatu yang bahagia gitu. Hari bahagia termaksimal satu orang tuh kapan sih ya? Ketika menikah toh gitu kan, disaksikan banyak orang, ngasih impression yang lasting itu tadi. Jadi memang ini menarik langkah yang sudah dilakukan nih. Ini bisa jadi contekan juga buat teman-teman ngeliat potensi yang ada. Terus yang nonton juga kebetulan lagi bikin dessert juga usahanya ya. Langsung nih ikutan bareng deh tuh wedding fair-nya ya. Tapi kalau menurut kamu, ketika kita marketingin sebuah produk yang inovatif menurut kita nih ya, seperti bakmi travel itu tadi gitu, tips memasarkan produk menurut seorang Ray kayak gimana? Tips memasarkan produk, nah aku pakai investasi manusia nih kalau yang ini. Manusianya nih. Jadi aku kirimin ke teman-teman KOL aku. Centang biru soalnya dia mas. Iya, jadi aku suruh mereka review, tapi honest review. Betul. Gitu. Jadi pada saat mereka tuh kalau makan benar-benar enak dan honest review, itu biasanya benar-benar beda outputnya.
dibanding yang cuman enak banget. Ini tuh benar-benar yang kayak, wah ini enak banget, gue nggak pernah cobain nih pakai truffle kayak gini, kok beda banget sih gitu. Nah jadi aku dapat engagement. Nah dapat engagement yang baik, jadi penjualan aku meningkat gitu. Ini menarik soalnya begitu yang satu benar. Ini ngomongin B2B langkahnya gitu. Yang satu lagi adalah platform social media memang adalah langkah memarketingkan produk yang masih paling efektif buat bak millennials yang kamu lakukan ya. Benar. Betul. Jadi kalau aku boleh tambahin sedikit, justru setiap kita pembukaan outlet, kita selalu merepotkan teman-teman KOL. Benar. Benar. Karena balik lagi, tapi KOL sekarang kan ada banyak ya. Mungkin kalau beliau udah yang centang biru. Tapi kita biasanya bekerja sama tuh ada macam-macam, ada KOL yang mikro mungkin gitu. Nah setelah itu untuk yang makro pun juga kita minta bantuan ke beliau-beliau. Dan yang pasti efeknya tuh bagus untuk awareness. Balik awareness lagi kan, awareness dulu. Nah setelah awarenessnya jalan, mereka udah coba, jadilah yang namanya faktor rekomendasi nih. Ini yang paling penting sebenarnya. Kalau pada saat kita bisnis F&B itu mau enak seberapapun, tapi kalau kadang-kadang tidak direkomendasikan sama orang yang terpercaya, orang juga nggak akan coba kan gitu. Nah setelah faktor rekomendasi jalan, nah baru kita jalanin yang namanya activation. Mau kita promo mau kita bundling. Nah itu alhamdulillah kita jalankan ya berkat teman-teman dari KOL juga yang bantu kita. Iya gitu. Benar banget, benar-benar. Karena kan memang enaknya nih kalau Ray itu kan memang berkecimpung di bidang yang udah F&B kuliner. Ketika dia menelurkan satu inovasi produk yang inovatif, sebagai seorang tukang bakmi ayam ini yang pakai truffle lagi ya kan, itu kan rasanya orang juga senang support kamu karena tahu background kamu seperti apa. Plus juga KOL juga, jadi ngajak KOL yang lain juga enak deh gitu kan. Tapi kan banyak yang nggak punya power seperti itu gitu. Sebenarnya kalau boleh sharing sedikit saja itu mengenai marketing dengan bantuan social media gitu. Apa sih ada hal-hal yang perlu diperhatiin gak sih? Tidak hanya soal pemilihan mikro dan makro influencer, kira-kira juga supaya kita dapat manfaat yang maksimal gitu, supaya dapat nih wow efeknya nih ketika kita udah mengeluarkan produk. Kira-kira apa sih? Dari kamu dulu deh, boleh deh Ray. Sebenarnya kita juga bisa pasang ads. Dan by the way, KOL juga nggak semuanya bayar kok. Bisa kita tolong aja. Bener. Oh gitu. Bener. Kita bakal happy for UMKM gitu, free endorse gitu. DM aja. Ada beberapa coba kok. Aja tanya dulu. Tanya dulu, iya. Jangan tapi dulu. Balik lagi kalau kita udah yakin sama produknya juga nih, betul. karena kan nggak semua orang juga. Ya udah gue akan support lo, tapi kalau misalnya ternyata nggak enak apa segala macam kan malu di kita juga kan. Malah aku juga pernah enak, jadi aku beli lagi. Aku yang beli sendiri, beli aja. Ujung-ujungnya adalah itu. Soalnya nggak semua kesupport loh dengan tim yang R&D yang banyak gitu kan ya. Untuk tahu produk mana yang bisa diterima dan tidak bisa diterima. Karena kan cuma bisa misalnya bikin 1-2 macam jenis aja nih. That's why balik lagi ujung-ujungnya kalau memang belum ada tim yang untuk melakukan itu, percayain orang sekitar dulu gitu kali ya. Benar, itu dia makanya contohnya saya punya satu contoh kasus nih. Bukan kasus sih. Pada saat kita buka Lumiere di Kelapa Gading, nah saya manfaatin semua digital asset tim yang gabung. Biasanya kan kalau Instagram mereka namanya lucu-lucu tuh. Ada misalnya namanya Ina Imoet gitu kan kadang-kadang. Nah saya minta tolong diganti selama 3 bulan itu adalah Ina Lumiere. Gitu. Akhirnya kawasan Kelapa Gading dan sekitarnya itu yang memang teman-temannya mereka yang belum tahu Lumiere akan timbul pertanyaan kan. Apa sih lu Ina Lumiere? Loh sekarang gue kerja di Lumiere. Apa itu Lumiere? Nah dijelaskan lah di situ. Akhirnya kita punya market baru dari situ. Smart move. Simple. Emang bener-bener aset sih, jatuhnya aset. Bener-bener. Digital asetnya mereka tuh secara tidak langsung membantu mempromosikan tempat kerjanya sendiri. Benar. Gitu. Tapi kadang-kadang tuh ya suka nggak terukur juga sebenarnya kan. Kalau kita udah ngomongin soal aset yang kita percayakan, sedangkan yang namanya data itu akan membantu kita nih ya sebagai ESBpreneur, pelaku di industri UMKM kuliner untuk dijadikan satu strategi gitu, bagaimana caranya supaya bisnis kita bisa berkembang. Betul. That's why teknologi tuh, ya nggak sih, jadi Setuju. penengah
Setuju. Pasti ada deh contekannya yang bisa di-sharing juga nih yang dilakukan oleh Mas Larry dengan bisnis Lumiere-nya. Boleh diceritain ke ESBpreneur nggak, Jadi Mas? mungkin tadi saya sempat senggol sedikit tentang yang namanya Just Tip, Mbak. Iya. Just Tip kita jalan dari tahun 2020 bulan Mei itu adalah ada 100 yang masuk. Yang bikin akun Just Tip adalah Just Tip Lumiere. Misalnya Just Tip Lumiere Cirebon, Just Tip Lumiere apa Cirebon 2, Cirebon 1, itu banyak sekali di tahun itu. Dan memang akhirnya setelah kita verified, kita centang biru itu tadi lah, teknisnya kita yang atur, akhirnya sisa tinggal 35. Tapi balik lagi, kita masih konvensional nih. Dalam arti kata Manual. masih manual gitu. Masih ada bukunya deh tuh ya. Masih ada Iya, buku. catatannya. Iya. Jadi benar-benar tim marketing tuh hanya ambil datanya, terus behaviornya seperti apa, ditulis di Excel. Jadi customer behavior kan mereka perlu pelajarin nih. Iya. Oke, Cirebon itu sukanya yang seperti ini. Oke, berarti pada saat kita ada promo yang seperti ini, kita akan tembak dulu pertama di Cirebon. Nah, itu customer behavior alhamdulillah kita punya. Tapi balik lagi masih manual. Begitu amit-amit ada apa-apa dengan datanya. data kita hilang Ketumpahan semua. itu buku. Udah bubar deh gitu kan. Nah, ketemulah kita dengan YSB. Sebenarnya YSB sendiri ini kita dikenalin sama salah satu keluarga kita yang baru, ada Daily Family, yang di situ ada Daily Box, ada Shirato, ada Bread Life, itu adalah keluarga kita yang baru. Dikenalin lah YSB ini. Yuk kalau kita mau scale up, pakai YSB. Sempat kita perdebatan, bisa nggak ini, bisa nggak ini. Ternyata semua diakomodir. Akhirnya dimudahkanlah kita sekarang. Sampai memberanikan diri, insya Allah kita akan buka di Bekasi akhir November. Kita scale up lagi Lumiere menjadi Lumiere Bistro. Wow, kalau di Iya, sini jadi lebih soalnya gede lagi ya. Pangkol masih cake Cake yang shop. yang available, Betul. sama ada minuman peneman untuk makan cake-nya deh gitu ya. Gitu. Nah, Ini sekarang bistro. Jadi memang dari produk ya balik lagi yang tadi comfort food, kita akan ada di sana. Memang bridgingnya kemarin sempet sih kita ngobrol sama Chef Renata. Oh, Chef Renata. Sama Chef Renata ngobrol-ngobrol. Kebetulan Chef Renata kan Daily Family juga. Oke. Ngobrol. Iya benar. Ya. Akhirnya loh kok cocok makanannya. Yuk coba kita bikin, kita upgrade nih Lumiere gitu kan. Karena kebanyakan customer yang datang sekarang ya untuk di tahun ini mereka duduk. Udah nih, gini doang. Jadi akhirnya yang mereka Foto-foto dulu. Foto-foto udah dulu. nih gitu. Udah. Akhirnya mereka kayak pengen, aduh kok pengen yang asin-asin ya, pengen sambil ngobrol, sambil meeting. Nah, pertama kali outlet kita ada di Grand Mall Bekasi, itu di lantai 3 depannya XX1. Oke. Itu kita bikin Lumiere Bistro. Tungguin bulan November ya. November. Sobek nih, Sobat Bekasi. Hadir nanti Lumiere biar berlumiere bersama ya. Nah, kalau menurut kamu nih, keberadaan teknologi dan inovasi nih ya supaya bisa menunjang bisnis kita secara keseluruhan, gimana nih? Iya, penting banget sih menurut aku. Data penjualan. Benar. Itu juga di ESB juga ada kayak jam ramenya tuh kapan. Jadi aku Trafficnya ke-track tuh ya? kelihatan. Betul, ke-track Trafficnya semua. ya. Jadi pas nggak rame bisa kayak misalnya jam 12 sampai jam 3 rame, jam 3 sampai jam 5 kurang. Itu bisa kita taruh promo, Pak. Betul, jadi diskon gitu. benar, activationnya bisa kita maksimalkan di situ Yes, ya. benar. Itu. Free ongkir just tip di jam sekian ordernya. Wih, langsung berbondong-bondong tuh. Jadi kita sendiri tuh sampai memanfaatkan semua platform untuk kita jualan jatuhnya. Cobain semua nih. Betul, Mumpung-mumpung Instagram kita bikin ada live sale setiap hari Selasa jam 2 ya. Oh jam 2. gitu. Iya, live sale. Iya, live sale. Mumpung Kita aset jualan. karyawannya banyak kan. Iya, Bisa kebetulan ganti-gantian. teman-teman tim di sini tuh seneng banget kalau disuruh di depan kamera tuh happy Aduh, gitu aja. bentar lagi gantiin hostnya ini ya YSB Restoran Teknologi nih ya. Tuh. Oke, jadi itu tuh teknologi dan experience kamu seperti apa sih dengan ISB? Berarti yang ISB Postlight ya, kalau Iya, yang kamu sebut tadi itu ya, data-data ya. Iya, dan aku dulu kerja as a chef itu kita masih pakai tiket Iya. gitu. Dan kadang-kadang Kan aku nonton acaranya yang Gordon Ramsay-nya tuh kan Iya, ada tuh iya. tiket yang keluar kalau restorannya ya. Iya, iya. dan padahal ini Michelin star brand ya. Dia masih pakai tiket terus kadang-kadang table-nya keduluan. Kayak gitu. Iya, bisa Nah, tapi miss. kalau ISB tuh udah jelas. Iya, Jadi sistem banget. order nomor 1, 2, 3, 4 tuh udah ada tulisannya. Jadi nggak miss. Nggak Jadi akan harus ke-skip. kerjaan yang ini dulu, kerjaan yang ini.
karyawan kita juga jadi enak gitu. Dan kan juga kayak aku masuk ke Lumiere nih, scan untuk menu gitu kan, itu kebantu banget kan. Teknologi apapun yang udah di genggaman jauh ngerasa lebih nyaman, lebih bisa zoom juga kan, udah mulai umur ya. Kalau ini bak milenial nih. Bisa sebelum datang juga bisa pesan. Betul. Oh, gitu. Banyak ya. Di barcode. Nah, kalau yang di Postlight ada sudah selengkap itu, apalagi kita yang featuresnya lebih lengkap lagi. Jadi features yang tadi disampaikan itu kita manfaatkan untuk just tip. Jadi just tipnya perlu nunggu lama-lama, dia udah order, langsung order masuk. Dia keluar tol udah order tuh. Iya. Sampai di sini tinggal pick up aja. Oh bener kita alhamdulillah ketemu. Dan kita juga jadi efisien, nggak kewalahan. Betul. Dan ketaker juga jadinya. Oh biasa trafficnya ketahuan gitu, ordernya just tip mulai biasa datangnya berapa, jadi bisa dipersiapkan sedemikian rupa untuk memberikan yang terbaik lagi-lagi ya. Betul. Namanya juga kan kalau bisnis apapun at the heart of it adalah ya memang konsumennya ya, seperti itu. Kira-kira nih teman-teman ya yang dari tadi join dengerin podcast kita dengan seksama, mungkin bisa kita tarik mundur. Kalau sekarang kan bisnisnya sudah alhamdulillah lebih established. Ini juga sudah jalan dengan bantuan exposure teman-teman juga. Kira-kira ada lagi nggak Mas yang mau ditambahin sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini? Iya, mungkin kalau ada yang dari sisi kita yang memang Lumiere memang ekspansinya mau insya Allah nasional ya Mbak. Memang kita perlu banget ESB ini untuk mengetahui adalah customer behaviornya kita seperti apa. Terus setelah kita punya Lumiere Bistro itu kita bisa tahu berapa sih spendingnya Bekasi itu gitu. Terus promo apa sih yang akan kita jalankan di Bekasi, pasti akan berbeda. Promo di Bekasi, promo di Kelapa Gading, terus promo mungkin di Panglima Polim pasti akan beda. Nah, dengan adanya ESB kita punya data yang valid dan real time untuk kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan pada saat melakukan promosi, marketing, aktivasi apapun tuh kita bisa nyonteknya dari ESB. Jadi sebuah strategic thinking untuk kita semua nih ya, menentukan next action plan-nya seperti apa. Keren banget sharingannya. Terima kasih Mas Larry. Terima kasih Ray, para Marta. Kasih tahu dong di mana kita bisa menemukan teman-teman di sini nih, Instagram handle ataupun juga mungkin tokonya mau di-share. Silakan Mas Larry. Oke. Kalau untuk dari Lumiere kita punya Instagram Lumiere Bistro, itu kita ada di Kelapa Gading, ada di Bandung di Jalan Riau, ada insya Allah nanti ada di mana di Panglima Polim ini sama di Bekasi. Nah untuk pop up store-nya atau satellite outlet kita punya di Pondok Indah Mall 3. Di Pondok Indah Mall 3 kita ada. Di lantai LG ya? LG, betul, LG. Gitu. Itu ya, iya. Aku nggak sekarang langsung. Kalau Ray kita bisa ngobrol-ngobrol lewat DM di mana nih? @millennial.idn. Aku di Jakarta Selatan di Wali Kota, di seberangnya persis. Jadi strategis. Dan aku kadang-kadang juga di sana, DM aja. Iya, janjian aja sama Ray. Langsung dimasakin sama Ray. Iya, benar. Tapi kalaupun Ray lagi nggak bisa masak, udah ada. Standarnya udah sistem. Aman aja. Langsung telepon aja. Thank you banget sharingnya. Terima kasih juga untuk teman-teman ESBpreneur yang sudah menyimak. Jadi sekali lagi ya, untuk menciptakan wow effect tersebut ya tentu inovasi itu adalah mutlak. Tapi bagaimana memastikan inovasi bisa berjalan ataupun juga kira-kira akan manage risknya lebih baik, tentu hadirnya data dengan teknologi itu akan sangat memudahkan kita. Sukses terus untuk usaha teman-teman semuanya, good luck. Jangan lupa kalau mau cari tahu lebih banyak soal ESB ke Instagram aja @esb.id. Saya Inga Laurina Eka, tentunya juga Mas Larry, Ray Paramarta. Kita undur diri, langsung komen misalnya teman-teman mau menghadirkan siapa lagi untuk next episode-nya, boleh juga langsung mention kita ya, biar makin seru lagi kita di YouTube. Terima kasih ya, sampai ketemu kali gitu, bye-bye. Bye.